lihat, kita coba ya. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Jaga Segara, channel Jaga Budaya. Kali ini saya akan membuat video tentang suatu benda yang dinamakan dengan peripeh ya, beserta wadahnya. Benda ini ditemukan di sekitar Cabean Kunti. Apa dan bagaimana tentang Cabean Kunti tersebut bisa dicek di link deskripsi. Perlu diketahui bahwa benda peripeh ini telah lama ya dipelihara oleh seseorang ya, setelah sudah puluhan tahun, namun baru beberapa waktu yang lalu diserahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, sehingga ini merupakan suatu hal yang sangat berharga untuk ilmu pengetahuan. Nanti kita akan tahu apakah yang dimaksud dengan peripeh dan apakah fungsi dari peripeh ini. Selamat menyentuhnya. Bentuk wadah peripeh ya, terdiri dari dua bagian, dan ini kalau kita lihat ada reliefnya. Relief hanya ada di sini, sedangkan di sekitarnya polos ya. Ini tampak atas ya, tampak seperti ini. Sekarang coba kita buka ya. Dan ini memang kalau kita geser-geser ini tidak, meskipun bentuknya lingkaran, tapi ini tidak bisa digeser-geser. Bisa kita lihat, kita coba ya. Kita lihat, ini bentuk tutupnya ya, seperti ini. Dan wadahnya bisa kita lihat seperti ini. Dan yang menarik di sini adalah masih lengkap ya dengan isinya. Di sini ada 5 batu mulia, ada berwarna putih, kemudian warna merah ya, merah, kuning, kemudian ini apa ya, abu-abu atau hijau, dan hijau ini. Bisa kita lihat di sini masih lengkap dengan batu mulianya. Cara meletakkannya pun harus pas ya. Jadi ini tidak bisa masuk, dan memang ini harus ya ini. Jadi memang terkunci seperti ini. Kita nanti akan mengetahui lebih banyak tentang wadah peripeh dan peripeh ini ya, nanti fungsinya seperti apa. Untuk ini adalah namanya peripeh dari temuan dari situs Sendang Wadon dari kompleks situs Cabean Kunti yang ada di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Peripeh itu sebenarnya adalah isinya. Jadi di sini ada 5 buah lubang yang berisi batu-batu mulia. Nah, batu-batu mulia ini adalah peripeh, sedangkan yang di luarnya yang berbentuk seperti celupak, cupu yang terbuat dari batu ini adalah wadah peripeh. Sebenarnya bentuk wadahnya pun bermacam-macam. Ada yang dari kotak, ada yang dari batu, gerabah dengan berbagai macam bentuk juga. Dan isinya pun bermacam-macam tergantung peruntukan dari bangunan suci tersebut. Nah, apa itu peripeh? Peripeh adalah zat wakil dari atau penggambaran dari zat kedewataan. Jadi bisa dikatakan juga bahwa peripeh itu adalah benih atau isi dari zat inti dari candi tersebut sebagai perwakilan, salah satu perwakilan zat dari dewa yang mereka puja. Nah, isi peripeh itu atau kandungan peripeh itu sendiri juga bermacam-macam. Kalau menurut beberapa ahli yang dari literatur yang saya baca, kalau candi itu memuji untuk pemujaan terhadap kesuburan dalam peripeh itu, terkadang juga kita temukan biji-bijian. Kalau itu untuk
candinya lebih ke pemujaan, maka zat-zat atau unsur-unsur dewa yang diwujudkan dalam berbagai macam seperti batu permata, termasuk logam mulia, emas, itu ada di dalam pripeh itu. Termasuk mungkin kadang ada berbagai macam seperti arca kecil atau lingga yoni kalau memang itu dari latar belakang agama Hindu. Sisi ilmu metafisika, jadi pripeh ini juga untuk mengelola energi yang ada di sekitar lokasi itu. Seperti kita ketahui bahwa pemilihan lokasi pembangunan candi itu salah satu unsur yang penting. Penemuan pripeh ini umumnya berada di bawah candi, tapi tidak bisa digeneralisir juga. Hanya saja umumnya kita menemukan ada yang di tengah sumuran atau di tengah pusat dari kaki candi, di keempat sudut, di kelima titik antara sudut dan kemudian di tengah, atau bahkan beberapa ada yang pernah kita temukan yaitu di Candi Dukuh di Kabupaten Semarang, itu ditemukan potongan-potongan lempengan lembaran emas yang berisi yang bergambar simbol-simbol dalam agama Hindu, itu justru malah di halaman juga secara tersebar. Ini adalah 5 buah batu mulia. Dalam bahasa Sanskerta permata itu disebut dengan ratna, dan umumnya kalau itu 9 itu disebut dengan nawaratna, yaitu mewakili dari 8 penjuru mata angin dan ditambah bagian tengah. 5 berarti ya masih turunan dari bagian dari nawaratna itu, dan biasanya di 4 penjuru mata angin. Seperti umumnya yang karena ini 4 biasanya dia lebih ke sudut. Sudut itu ada sudut timur laut. Timur laut itu dihuni oleh dewa Isana, yaitu yang disebut sebagai dewa kesejahteraan. Dijabarkan dalam sebuah pola tata ruang, keraton-keraton itu umumnya menghadapnya tidak lurus ke utara, tapi sedikit bergeser ke arah timur laut karena untuk mengarah ke dewa Isana. Di sini di sudut yang lain yaitu adalah dewa Agni sebagai dewa api. Api sendiri itu salah satu dari unsur alam yang sangat penting dalam mitologi Hindu, yaitu bahkan salah satu dari Panca Mahabhuta. Sudut barat daya itu dihuni oleh dewa Niruti. Dewa Niruti ini dalam beberapa literatur dia sebagai pelindung dari ketiadaan hukum, baik hukum agama maupun norma-norma yang ada di tatanan masyarakat. Kemudian sudut yang lain yaitu sudut barat laut, yaitu di sana untuk dewa Bayu, yaitu dewa angin. Dan angin sendiri juga salah satu unsur alam dan unsur Panca Mahabhuta seperti dewa Agni itu tadi. Dan kemudian yang di tengah ini umumnya dia perlambang dari zenit, bagian zenit, yaitu untuk dewa Wisnu maupun atau terkadang juga dewa Brahma di situ. Temuan yang lain yaitu tidak jauh juga dari situs Cabyan Kunti ini yang masih satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cepogo. Dulu juga pernah ditemukan pripeh dari daerah desa namanya Desa Ringin Lare, itu berisi lempengan-lempengan emas kecil yang ditulisi nama-nama dewa penjuru mata angin. Dari pripeh ini bisa bercerita apa atau kaitannya dengan Cabyan Kunti itu seperti apa? Pripeh ini menjadi salah satu unsur atau komponen penting dari sebuah bangunan suci. Jadi karena itu ada di sebuah situs petirtaan, maka dapat kita artikan bahwa petirtaan yang ada di Cabyan Kunti ini tidak hanya memenuhi untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja, dan menegaskan kembali bahwa petirtaan Cabyan Kunti ini juga lebih diutamakan untuk kebutuhan ritual atau keagamaan.